Salam dan selamat berjumpa kembali ya, kepada kalian semua, sahabat asal omong dimanapun Anda berada. Semoga kami menjumpai kalian dalam keadaan sehat, ya, selalu bahagia, dan mimpi-mimpinya dapat tercapai dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kami akan berbicara atau berbincang-bincang atau omong-omong itu tentang cerita-cerita di masyarakat tentang pelayanan gereja. Ya. Ini ada satu cerita tentang ada satu keluarga yang bayinya meninggal. Ya. Lalu kemudian orang tuanya meminta pastor untuk mengadakan ibadat misa bagi bayinya, tapi itu ditolak karena katanya bayinya belum dipermandikan. Gitu. Lalu kemudian ada cerita lain juga ya. Banyak keluarga yang mau mempermandikan bayinya tapi batal, ditolak oleh pastor karena mereka belum membayar iuran tahunan gereja. Ya. Itu salah dua dari cerita yang ada di tengah-tengah umat, dan saya kira banyak juga cerita-cerita lain di mana umat ya, merasa kecewa karena kebutuhan-kebutuhan sakramental mereka itu tidak dipenuhi oleh umat. Jadi saya berpikir ya, jangan-jangan para pastor atau gereja atau para aktivis gereja sedang menyiapkan kader-kader muda di masa depan ya, untuk masa depan ya, kader-kader ya pembenci gereja ya, karena nanti kan mereka akan juga bertumbuh di kemudian hari ya. Pada masa kecil ya mereka sudah mengalami trauma ya, pengalaman ditolak dan lain sebagainya gitu. Bersama kami ya untuk membahas topik ini Bang pakar segala masalah, pakar segala soal, dan pakar segala jawaban. Kita semua berharap bahwa pakar akan memberi jawaban kepada kita, pencerahan ya. Bisa jadi apa yang saya sampaikan tadi keliru ya. Juga ada Bang Donatus ya, putra terbaik dari Manggarai Timur. Kita doakan supaya nanti dia akan jadi bupati di Manggarai Timur. Berat. Namanya doa Bang, kan tidak salah. Terima kasih doanya. Bang Jul, jangan hanya makan. Apa tanggapan Bang Jul, Pak? Lapar atas desas-desus di masyarakat itu, Bang. Sebenarnya sih kasus yang seperti tadi yang Bu Ardi bacakan itu, dewasa ini di daratan Flores itu udah lumrah terjadi. Bagaimana umat yang mau menerima komuni juga ditolak karena tidak membayar iuran pembangunan gereja. Apalagi yang terbaru, ada orang yang mau dipermandikan tidak jadi permandikan karena belum membayar juga derma tahunan, dan ceritanya begitu, Bang. Itu ceritanya seperti itu, dan cerita itu udah berseliweran di mana-mana di kalangan umat Katolik di Flores dan juga di Manggarai. Dan itu viral di media sosial, Bang. Ya, pasti Bung tahunya kan ya, dari media sosial. Dari media sosial ya, betul. Nah, yang terakhir lagi di paroki mana? Tidak usah disebut parokinya lah, Bang. Kasusnya aja. Bahwa ada bayi yang meninggal ya, karena belum dibaptis, pastornya tidak mau ya mengadakan misa. Jadi serba salah umat ya. Bayi meninggal, minta pastor bikin misa kan, ditolak karena belum permandian. Kalau dia masih hidup, minta dipermandikan, ditolak lagi karena belum bayar iuran. Serba salah jadi bayi dia dalam gereja Katolik ini, Bang. Atau bagaimana? Serba tidak enak gitu. Ya, sebenarnya sih pihak gereja, dalam hal ini pengelola gereja, harus menyadari hal itu. Benar bahwa memang kita ini menuju gereja yang mandiri ya. Bahwa gereja itu bisa hidup dari iuran umat yang beriman. Tetapi jangan lupa bahwa pastor yang memimpin di semua paroki itu, mereka itu kan gembala. Wakil Tuhan. Ya, mereka harus mengutamakan kegembalaan mereka terhadap umat di luar dari para soal iuran tadi. Nah, itu yang paling penting, ini yang dilupakan mungkin oleh pastor-pastor kita di sana. Bahwa mereka melupakan tugas kegembalaan mereka. Yang sejati bahwa mereka itu gembala mencari
seperti apa yang dikatakan Yesus kan seperti itu. Benar bahwa gereja itu hidup dari iuran umat beriman. Tetapi kenyataan umat kita di sana kan semua orang tahu. Dan pastor-pastor juga tumbuh dari umat dari lingkungan yang seperti itu juga. Itu problemnya. Nah, Atau tanya dulu ke pastor-pastor yang tolak itu, orang tua mereka saat mereka dipermandikan sudah bayar iuran belum? Ya bisa jadi kan? Tanya dulu kan. Nah, pastor-pastor itu orang tuanya sudah bayar iuran dulu belum? Sehingga kalau mereka saya tahu dulu pastor. mungkin tidak, karena masih pastor bule kan. Tidak tahu bapak yang muda ini. Tapi saya rasa pastor bule juga lah, ya kan? Nah, tidak belum ada itulah ya. Oke bang, ya menurut bang Don, ya. Ya, miris saja sih, miris saja. Hanya sayang juga pemahaman pastor ini tentang yang pertama, pastor itu kan kode etiknya sama-sama dengan seperti dokter juga lah. Iya. 24 jam siap melayani. Mau hujan, angin, ya mereka siap kalau ada yang mau meninggal harus berangkat. Dan tidak Untuk boleh menggadaikan pelayanan sakramental itu dengan uang ya. untuk menyelamatkan nyawa. Iya. Nah, si pastor juga seperti itu, harus siap. Manakala dipanggil orang sekarat untuk memberi minyak suci, dia datang. Apalagi yang sudah meninggal, dan dia harus menyelamatkan jiwanya. Apalagi Jangan tanya orang tuanya sudah bayar belum. apalagi belum dibaptis. Ya. Nah, dari situ kan kita bisa mengetahui si pastor belum memahami apa itu sakramen. Sakramen itu sarana keselamatan. Keselamatan jiwa orang itu harus diutamakan. Apapun, angin kencang apa dan lain sebagainya, dia harus ikut, harus menyelamatkan apa itu. Itu yang bikin kita miris ya, bikin miris. Bisa. Hanya karena masalah iuran itu ya, iuran gereja. Dia belum berpikir juga seberapa mampunya warga ini untuk membayar. Iya, betul. Nah, itulah. Membayar. Apa juga peran gereja untuk meningkatkan ekonomi mereka? Saya pikir malah gereja sebenarnya banyak memungut apa-apa gitu ya. Dan kalau kita mau lihat itu memang kalau tanya misalnya, kenapa NTT itu miskin, Bang? Karena mungkin banyak uang Ya, umat bisa juga jadi dikasih ke gereja ya. Kasih ke gereja. Ya. Kan ke negaranya kan sedikit, Bang, hanya pajak tahunan. Ya. Dan Bisa jadi begitu ya? ya, menyambung tadi Bang Pakar bilang mungkin Bapak ini tidak menikmati pastor barat, pernah. Justru itu saya mau ceritakan bagaimana pergeseran dari gereja yang tadinya tidak mandiri ke gereja mandiri itu. Saya ingat pertama waktu Pater Foyen ya di Riau ya. Foyen Siak ya. Foyen Siak mengumumkan gereja mandiri, lalu dia datang dan edar itu piring untuk derma. Pertama kali yang saya lihat, yang orang kasih itu mungkin 2-3 orang dan itu bunyinya uang perak. Artinya umat itu belum mengerti apa itu gereja mandiri. Ini persoalan yang harus diberi kesadaran oleh para pengelola gereja itu, pastor itu. Jangan nuntut iuran tapi mereka belum sadar. Nuntut iuran tapi mereka kemampuan ekonominya belum. Jangan sampai gereja menjadi pemeras untuk umatnya. Atau Dan mungkin begini ya. sakramen itu jadi jual beli. Ya. Atau mungkin begini Bang Donatus dan Bang Pakar. Karena ada sabda itu kan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya yang lain akan diberikan. Nah, pastor itu dia cari kerajaan Allah itu, Pak, dan dia temukan, orang ini belum bayar iuran, begitu. Makanya dia tolak. Jadi dia temukan kerajaan Allah itu mungkin di situ, Bang. Bisa. Tetapi kalau dibuka juga. Ini barter loh, barter sakramen dengan Iya. harus beli itu kan jangan. Kalau- Ya, jadi Kalau idealnya begini Bang Pakar dan Bang Notes. Pelayanan sakramental tidak pernah boleh dibatalkan karena uang. Gara-gara uang. Ya. Tidak pernah, karena itu harta utama gereja itu pelayanan sakramental. Kalau di luar-luar itu boleh lah. Ya. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, mungkin juga kita perlu kritis ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Donatus tadi. Apa peran gereja ya untuk meningkatkan ekonomi umat gitu. Ya, sehingga gereja yang sejahtera adalah gambaran umat yang sejahtera gitu. Baru mereka layak untuk memungut. Kami pernah membuat perhitungan uang-uang yang dikeluarkan oleh umat kepada gereja dan kepada negara. Itu lebih banyak pada gereja loh, Bang. Pantasan miskin. Iya. Makanya NTT itu miskin ya. Mayoritas orang gereja. Iya. Ya, menurut saya itu perlu dipikirkan lah jalan keluarnya, Bang ya. Itu bagaimana, Bang? Tapi sebenarnya sih Tapi umat juga itu
harus hemat-hemat. Jangan untuk beli rokok lancar, beli pulsa lancar, kan begitu. Lalu kemudian untuk pesta-pesta lancar, tapi iuran tidak lancar. Artinya perlu juga itu kan. Lalu imamnya marah. Lalu imamnya marah. Sanksinya tidak kasih Ya. pemandian. Cuma sanksinya itu yang keliru. Itu Jangan yang keliru. sakramental. Itu yang keliru. Itu yang keliru. Jangan memberi memberi sanksi kepada umat itu dengan menggadaikan pelayanan Sakramen. sakramental. Itu sangat tidak perlu. Karena itu jantung gereja. Sebenarnya ini tidak menggadaikan, cuma mereka mungkin lupa membaca atau pada sampai ke halaman itu kelewat. Kan sudah jelas. Kamu menerimanya dengan cuma-cuma, maka kamu pun memberinya juga harus dengan cuma-cuma. Kan sebelum pelayanan hari Minggunya, Bang, kan mereka kan main kartu, Bang. Oh, Main kartu ya mungkin minum bir toh. lupa Sudah itu. lupa itu gitu. Atau pergi pesta dulu. Oke, saya kira cukup sekian dari diskusi kita, sahabat Asalomo. Demikian obrolan kami pada hari ini. Ya, mudah-mudahan gereja tidak henti-hentinya meningkatkan kualitas pelayanannya kepada umat, terutama pelayanan sakramental yang sebaiknya harus diberi secara cuma-cuma dengan penuh semangat kepada para umat. Salam dan sampai jumpa dengan kami pada topik-topik berikutnya.